Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita praktikum OSK yang pertama tentang pengenalan hardware. Nah, praktikum kali ini dibuat dasar praktikum tentang perakitan komputer yang selanjutnya. Praktikum kali ini kita bakal belajar apa aja sih komponen hardware dalam komputer, kayak gimana aja sih komponennya gitu. Nah, sebelum masuk ke situ, kita bakal lihat dulu struktur dari komputer. Nah, ini bagannya. Secara umum, struktur komputer itu dapat digambarkan dalam bagan kayak gini. Jadi terdiri dari 3 blok utama, ada memori, CPU, I/O port. Memori ada RAM sama ROM, CPU ada CU sama ALU, I/O port ada input device sama output device. Nah, memori ada RAM sama ROM, RAM itu volatile memory, ROM non volatile. CPU ada ALU sama CU. ALU itu arithmetic logical unit, dia ngatur pemrosesan data. Arithmetical sama logical. Kalau CU itu control unit, dia ngontrol semua prosesnya. I/O ports ada inputan masukan sama keluarannya gitu. Biasa kalau misalnya input device ya keyboard, mouse, kamera, scanner dan sebagainya. Output device monitor, speaker dan lainnya gitu. Nah, antar blok ini penghubungnya ada yang namanya control bus. Dia ini semacam medium atau penyalur data. Jadi kalau misalnya CPU butuh data dari memori, control bus ini yang nyalurin. Kayak gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya CPU mau nyalurin hasil pemrosesannya ke output device, dia juga melalui control bus. Nah, dalam ngambil datanya ini, dia butuh yang namanya address bus, alamat, kayak gitu, untuk ngambil ke memori. Jadi misalnya CPU butuh data di alamat 125. Nah, maka control bus nanti bakal ngambilin langsung ke memori yang alamatnya 125, kayak gitu. Data bus ini yang dibawa oleh control bus. Kayak gitu juga kalau misalnya kita inputin sesuatu, masuk ke I/O port, terus ada address busnya, ada datanya, data yang inputkan, itu sama control bus dibawa ke CPU. Nah, di CPU ini, butuh apa sih buat meroses inputannya? Nah, terus ambil ke memori. Kayak gitu, terus balik lagi, diproses, terus keluar. Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Secara umum gambarannya kayak gitu. Gitu ya. Terus, bagian CPU, memori, port I/O terletak pada motherboard. Jadi, semua komponennya dipasang dalam motherboard. Nah, ini kalau yang ini rincian dari bagannya tadi ada input, output, I/O, CPU, memori, data bus, address bus, control bus gitu. Nah, sekarang kita lihat komponen-komponennya dalam komputer. Nah, yang pertama ini komponen utamanya tempat naruh komponen-komponen yang tadi namanya motherboard. Di sini ada beberapa macam ya. Jadi banyak macamnya. Ini dilihat dari atas. Kalau ini dari samping, bisa lihat kelihatan ya. Gitu. Nah, yang ini prosesor. Nah, ini yang bagian bawah, ini bagian atas. Nah, dalam prosesor itu yang bagian pojok, kalian bisa lihat ada segitiga kecil. Nah, ini tuh sebagai tanda kalau kita masang prosesor ini ke motherboard, biar nggak kebalik-kebalik gitu loh. Terus ada setengah lingkaran kecil di sisi-sisinya. Dia fungsinya buat biar prosesor itu nggak goyang-goyang gitu loh kalau pas dipasang, biar ngepas pada tempatnya langsung. Besok kalau misalnya pas perakitan komputer bakal lebih jelas.
Terus ini heatsink, kipasnya prosesor gitu intinya. Nah, antara heatsink sama prosesor, oh ya, di bawahnya heatsink ini prosesor ya. Jadi pasang prosesor dulu baru heatsinknya. Jadi antara prosesor sama heatsink itu ada namanya thermal gel atau pasta thermal. Nah, fungsinya buat apa? Dia itu nyalurin panas dari prosesor ke kipas. Kenapa harus pakai pasta? Nah, permukaan heatsink dan prosesor itu kan nggak rata. Jadi kalau misalnya nggak pakai itu, panasnya nggak tersalurkan secara optimum gitu. Jadi perlu pasta buat biar panasnya itu tersalurkan secara optimal gitu. Ini untuk RAM. Jadi RAM tuh ada beberapa versi generasi, ada DDR2, DDR3, DDR4 gitu. Masing-masing DDR, masing-masing versi, masing-masing jenis itu punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Nah, ini ROM gini ya bentuknya. Nah, kalau ini hard disk. Hard disk tuh kan terdiri dari piringan-piringan ya. Nah, kalian bisa lihat ini piringannya. Kayak gini bentuknya. Kalau yang bisa kita lihat kan kayak gini. Ada casingnya, jadi nggak kelihatan piringannya. Nah, ini VGA card. Yang bagian sini, ini ditancapin ke motherboard. Nah, kalau yang ini untuk nancapin kabelnya, kabel VGA yang dihubungin ke monitor. Jadi nanti monitornya bisa nampilin apa yang diproses oleh CPU. Gitu. Ini power supply, sumber dayanya CPU dari sini. Gitu sih. Nah, ini kayak yang tak bilang tadi tentang address bus CPU. Nah, nanti memori kan ada beberapa alamatnya. Misal di sini alamatnya 125. Maka control bus nanti bakal menuju ke memori 125, ngambil gitu. Gitu sih. Lanjut ya. Nah, dalam arsitektur PC modern itu ada yang namanya North Bridge sama South Bridge. Bedanya apa? Bedanya kayak gini. North Bridge itu nanganin yang esensial kayak processingnya. Kalau South Bridge itu nanganin yang input-outputnya. North Bridge ini lebih dekat dengan prosesor. Kalau South Bridge lebih jauh. Dia di bagian utara, bagian selatan gitu. Lanjut ya. Udah gitu aja praktikumnya. Nah, untuk laporan praktikumnya, nanti kalian kerjain tugas pendahuluannya. Terus, kalian isi ini, daftar singkatannya apa aja. Secara pribadi aja, tapi kalau misalnya mau kerjasama juga nggak apa-apa. Biar lebih cepat dan gampang. Nah, nomor 2 ini jelaskan masing-masing komponen. Nggak usah dijelasin semua, kalian cukup jelasin bedanya North Bridge sama South Bridge dalam bentuk tabel gitu. Udah sih gitu aja. Nah, nanti ini lawan hardware ini kalian harus paham soalnya bakal dijadiin dasar buat perakitan komputer. Gitu ya. Oke. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.